Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala. Kembali kita insyaallah setelah lama vakum akan melanjutkan pembacaan kitab Akhsarul Mukhtasarat. Hanya saja karena Ana memang baru pindahan, belum ada rak buku, sehingga semua buku-bukunya masih dalam kardus, sulit untuk mencari satu persatu buku-buku tersebut, sehingga insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membaca Akhsarul Mukhtasarat dari naskah digital yang disediakan oleh Turoth, aplikasi digital. Insyaallah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan darinya kita bisa ambil ilmu yang bermanfaat. Baik, amin ya rabbal alamin. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Janaiz dan sekarang sudah sampai kepada pasal yang baru. Di mana di sini merupakan pasal tentang taghzilu wa takfin al-mayyit. Yaitu memandikan dan mengkafankan mayit. Sehingga di sini merupakan pasal yang terkait dengan cara memandikannya, cara mengkafaninya dalam proses jenazah. Maka qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala faslun, pasal wa idza akhadha fi ghaslihi, dan apabila kita ingin memandikan mayit, jadi ketika kita memandikan orang yang sudah wafat, apa sih sebenarnya hukumnya memandikan orang yang sudah wafat? Memandikan orang yang sudah wafat itu hukumnya itu adalah fardhu kifayah. Dan mandi di sini ada syarat sahnya. Yang pertama, airnya. Airnya itu harus dari air yang berupa air tohur. Satu, airnya tohur. Yang kedua, airnya itu didapatkan dengan sebab yang mubah. Ya, dalam artian bukan boleh nyuri atau boleh nyolong atau punya orang lain, enggak. Jadi yang pertama dari segi airnya itu adalah tohur dan juga didapatkan dengan cara yang mubah. Lalu syarat yang terkait dengan orang yang memandikan mayit tersebut. Maka yang memandikan mayit tersebut dipersyaratkan bahwa dia adalah muslim, dan dia juga adalah akil, dan dia juga adalah orang yang baligh. Sehingga 5 syarat ini terkait tentang syarat sahnya ketika kita memandikan mayat. Maka 5 hal ini harus terpenuhi. Airnya tohur, airnya didapatkan dengan cara yang mubah atau halal. Kemudian yang memandikannya itu adalah seorang muslim, kemudian dia sudah akil, baligh. Maka dengan demikian pemandian jenazah tersebut bisa dikatakan syarat-syaratnya telah terpenuhi. Nah, di sini kata penulis rahimahullah taala, wa idza akhadha fi ghuslihi, kalau memandikan mayit ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah satara auratahu, yaitu menutup aurat. Nah, dalam permasalahan menutup aurat, hukumnya wajib bagi siapa? Wajib bagi mereka yang memang umurnya sudah lebih dari umur tamyiz. Dan kita sudah bahas pada pembahasan yang lalu bahwa sinu tamyiz atau umur tamyiz itu 7 tahun. Sehingga apabila sudah lebih dari 7 tahun, maka hukum untuk menutup auratnya, di sini satara auratahu, menutup auratnya itu adalah wajib. Hukum menutup aurat di situ adalah wajib. Kemudian setelah menutup aurat, apa yang harus diperhatikan, yaitu wasunna satru kullihi anil uyun, dan disunnahkan juga untuk menutup semuanya dari pandangan-pandangan manusia. Dalam artian ketika kita memandikan jenazah,
memandikan jenazah kalau bisa itu ada tempat khusus yang tertutup. Baik tempat pemandian ya, jadi dimandikannya itu khusus, ditaruh ya kan, ada kamar mandi khusus misalnya sehingga orang-orang nggak bisa ngelihat kalau sedang dimandikan, atau dipasang tenda misalnya memang jenazahnya harus dimandikan secara outdoor, dipasang tenda sehingga yang seperti ini hukumnya sunnah. Agar apa? Agar pandangan-pandangan orang itu terhadap jenazah yang dimandikan dan proses memandikannya itu dilakukan secara tertutup sehingga pandangan mereka tidak bisa sampai ke situ. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, wa kuriha huduru ghairi mu'in, dan orang yang enggak ikut ngebantuin mandiin jenazah maka makruh hukumnya untuk hadir di situ. Sebagaimana kata penulis, dan dimakruhkan kehadiran orang yang bukan membantu. Ya, jadi misalnya ketika sedang menjalani proses pemandian jenazah, maka hendaklah orang yang hadir di ruangan tersebut, ya yang kalau misalnya yang disunahkan tadi di ruangan tertutup tersebut atau tenda tertutup tersebut, maka yang hadir di situ adalah memang yang ada kontribusi memandikan jenazahnya. Kalau memang dia nggak ada kontribusinya, cuma mau lihat-lihat doang, maka dimakruhkan. Hukumnya tidak disukai atau makruh. Tsumma nawa. Nah, kemudian yang memandikan juga harus berniat. Berniat dalam artian niat mandi gitu. Niat memandikan jenazah. Niat memandikan jenazah, wasamma, maksudnya wasamma di sini adalah mengucapkan tasmiyah atau membaca bismillah sebagaimana dikiaskan dalam permasalahan wudhu, dan hukumnya ini adalah wajib sebagaimana kita telah bahas dalam kitab Thaharah bahwa mengucapkan bismillah atau membaca bismillah sebelum mulai wudhu maka itu hukumnya itu adalah wajib. Apabila sengaja ditinggalkan maka tidak sah wudhunya. Nah, begitu juga di sini. Jika sengaja ditinggalkan maka tidak sah. Sehingga hukumnya itu adalah wajib diucapkan kalau ingat. Ya kalau misalnya lupa gimana, Sat? Kalau misalnya lupa nggak masalah, diteruskan proses pemandian jenazahnya pun itu juga sah. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, dia udah ingat bahwa tasmiyah atau mengucapkan bismillah itu adalah wajib, tapi dia justru malah meninggalkannya, maka yang seperti ini menurut fuqaha ul Hanabilah bahwa pemandiannya tidak sah. Sehingga yang pertama, orang yang mau memandikan mayit, dia niat dulu, niat bahwa dia ingin memandikan jenazah atau mayit. Kemudian dia baca bismillah. Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, wa huma kafi ghusli hayyin. Maka dua-duanya yaitu tentang niat dan membaca bismillah sama kayak ya ketika kita lagi memandikan orang yang hidup atau ketika kita mandi junub. Taib. Kemudian setelah niat dan baca bismillah lalu jenazahnya diapain? Maka di sini kata penulis rahimahullah taala, tsumma yarfa'u ra'sa ghairi hamilin. Nah, di sini ada kata-kata penting ghairi hamilin. Taib, jenazahnya itu diapain? Jenazahnya itu diangkat kepalanya. Jadi misalnya ini jenazahnya. Maka kepalanya diangkat begini. Kepalanya diangkat, ini misalnya badannya ya. Ini badannya, maka kepalanya diangkat. Diangkatnya sampai mana? Diangkatnya itu adalah ila qurbi julus. Sampai kayak mau duduk. Jadi kalau misalnya mau diangkat nih kepalanya, kita angkat seginilah. Gitu. Ya kan kalau duduk segini nih, duduk. Ya kan 90 derajat. Ya mungkin ya seginilah. Gitu. Kita angkat. Tetapi ingat yang diangkat seperti ini itu adalah ghairi hamilin. Bukan ibu-ibu hamil. Jadi selain ibu-ibu hamil baru kita angkat seperti ini. Kenapa? Karena kalau ibu hamil dan juga dia diangkat seperti ini takutnya malah membahayakan janinnya.
malah membahayakan janinnya. Sehingga kita lihat dulu jenazahnya keadaannya gimana. Ibu hamil atau bukan? Kalau ibu hamil ya biarin ditelentangin. Tapi kalau dia bukan ibu hamil, baik laki-laki ataupun perempuan, maka diangkat kepalanya sampai seakan-akan sudah mau duduk, baru setelah itu dimandikan. Dan di sini kata penulis rahimahullah taala, wa ya'siru batnahu birifqin wa yukthirul ma'a hina idzin. Jadi kalau misalnya bukan ibu hamil, diangkat kepalanya, dimandikan, dan perutnya itu diusap-usap. Perutnya diusap-usap, tentunya ini diusap-usap dalam rangka untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang masih ada tersisa di dalam perutnya. Maka diusap-usap begini, dipencet-pencet. Dipencet-pencet, tapi jangan keras-keras. Nah, di sini kata penulis juga birifqin. Gitu. Jadi dipencet-pencetnya itu dengan lembut. Nah, kemudian setelah itu diguyur, wa yukthirul ma'a hina idzin. Gitu, diguyur dengan air, diperbanyak airnya saat tersebut. Nah, itu kalau misalnya bukan ibu hamil. Kalau ibu hamil dibiarin telentang, dan setelah dibiarkan telentang juga jangan janinnya dipencet-pencet, jangan. Sehingga ini merupakan pengecualian. Kalau ibu hamil dibiarkan telentang dan perutnya juga jangan ditekan-tekan seperti itu. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, "Tsumma yaluffu 'ala yadihi khirqatan fayunajjihi biha." Nah, jangan lupa bagi yang ditugaskan untuk memandikan jenazah itu pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Nah, sebenarnya sarung tangannya itu apakah cuma satu tangan atau dua-duanya? Maka yang disunnahkan itu sebenarnya dua-duanya dia pakai. Jadi baik nanti yang tangan kiri membersihkan kubul dan dubur, dan tangan kanan ini digunakan sebagaimana insya Allah nanti disinggung oleh penulis rahimahullah ta'ala, itu digunakan kayak untuk membersihkan gigi, lubang hidung, seperti itu. Jadi yang memandikan jenazah maka dianjurkan bagi mereka untuk memakai ya lapisan, ya sarung tangan lah kalau zaman sekarang insya Allah. Baik, maka itu yang terkait ketika senang memandikan. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan ketika kita sedang memandikan jenazah. Kata penulis melanjutkan, di sini adalah wa haruma mas'u aurati man lahu sab'u sinin, dan haram hukumnya untuk menyentuh aurat orang yang sudah berumur 7 tahun yang tadi sudah disebutkan. Jadi kalau 7 tahun bukan hanya saja wajib untuk ditutup auratnya, tetapi juga auratnya itu nggak boleh dipegang-pegang. Saat kan kita mandiin, ya walaupun kita mandiin nggak boleh dipegang-pegang. Gitu. Kita cuci aja sebisanya, tetapi nggak boleh dipegang-pegang. Kemudian kata penulis, "Tsumma yudkhilu isba'aihi wa 'alaihi ma khirqah." Nah, di sini juga kata penulis, kemudian dimasukkan jari-jarinya, ya maka yang dalam kitab-kitab fikih itu biasanya disebutkan jari-jarinya itu adalah telunjuk sama jempol, gitu. Dimasukkan kemana? Ya tentunya di sini kata penulis rahimahullah taala wa 'alaihi ma khirqah. Wa 'alaihi ma khirqah, ya kalau bisa di jari-jarinya itu ada lapisan. Ya kalau zaman sekarang ya sarung tangan lah. Sebagaimana tadi sudah disinggung, dimasukkan kemana? Khirqatun mablulah. Jadi memang sarung tangannya itu atau lapisannya itu sudah dilembabkan, fi famihi, dimasukkan ke mulut. Jadi jenazahnya itu dimasukkan supaya apa? Disikat gigi-giginya. Sikat mulutnya, fayamsahu asnanahu, sehingga giginya juga disikat secara lembut. Wa fi mankhiraihi, dan juga di kedua lubang hidungnya. Fayunadhifuhuma bila idkhari ma'in. Maka dibersihkan mulut maupun hidung, dua lubang hidung itu bila idkhari ma'in, tanpa harus dimasukkan air ke tersebut. Jadi nggak perlu dimasukin ke air gitu, disiram gitu ke lubang hidungnya. Nah, ini nggak perlu. Jadi dibersihkan giginya, dibersihkan juga
lubang hidungnya tanpa harus memasukkan air. Nah, kemudian setelah tersebut udah beres nih, ya kan, udah beres, udah kita angkat bagi selain ibu hamil, kita pencet-pencet, kita guyur, kita juga gosok-gosok segala macam, giginya juga kita sudah bersihkan, barulah setelah itu tsumma yuwaddi'uhu, kemudian kita wudukan. Siapa yang kita wudukan? Ya jelas yang kita wudukan itu adalah jenazah yang kita sedang mandikan. Ya kita wuduin. Kita wuduin ya sebagaimana wudu ketika mau sholat, maka jenazah tersebut juga kita wudukan sebagaimana wudu sebelum kita sholat. Iya, wudu normal biasa aja. Ya kan, dimulai dari tangan, ya kan, telapak tangan, kemudian mulut, hidung, muka, tangan, dan seterusnya. Kemudian kita wudukan. Kemudian jangan lupa, yaitu adalah di sini kata penulis rahimahullah taala, wa yaghsilu ra'sahu wa lihyatahu bi raghwati sidr wa badanahu bi thuflihi. Nah, ini juga disunnahkan, ya kan, ketika kita mau keramas dan juga kita mau gosok-gosok jenggotnya dia kalau memang punya, gitu. Itu ada disunahkan air dicampur pakai daun sidr. Air dicampur pakai daun sidr. Nah, ini daun sidr, ya daun pohon sidr lah. Apa ya bahasa Indonesianya, Anda lupa. Gitu. Tetapi di sini maksud dari syariat itu adalah supaya tanzif, dalam artian untuk membersihkan, untuk menekankan dari segi kebersihan maupun segi kewangian. Ya, kalau misalnya zaman dulu itu yang biasa dipakai itu adalah daun sidr, kalau zaman sekarang yang menggantikan daun sidr pun bisa. Ya kayak misalnya sabun, sampo, ataupun kalau mau dicampur sekalipun pakai daun sidr, pakai sampo, pakai sabun, ini pun nggak masalah. Karena yang penting menurut maksud syariat itu adalah bagaimana kita memuliakan si mayit dan bagaimana kita ingin membersihkan dia dengan kebersihan yang baik. Dan di antara kebersihan yang baik itu adalah yang wangi. Sehingga di sini tujuan ada daun sidr itu sebenarnya itu adalah untuk menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Dan ketika maksud syara ini bisa digantikan, ya kan, maka boleh. Baik digantikan dengan sabun, baik digantikan dengan sampo. Ya, maka yang seperti ini bisa dilakukan. Kemudian di sini kata penulis rahimahullah taala, "Tsumma yufidu 'alaihi alma." Nah, kemudian ya baru setelah diwuduin, setelah airnya itu juga kita campur sabun untuk keramas, ya kan, untuk cuci-cuci ininya, jenggotnya, segala macam, barulah kita guyur sekali lagi. Nah, ketika lagi dalam hal tersebut, wasunnah disunahkan itu adalah at-tatslits. Nah, jadi ya sebagaimana kayak wudu, sebagaimana dalam wudu itu kan disunnahkannya itu yang paling baik itu adalah tatslits atau 3 kali. 3 kali, bahkan menurut para ulama bahwa kalau cuma sekali hukumnya makruh dalam memandikan mayit. Kalau cuma sekali dalam memandikan mayit hukumnya itu adalah makruh, maka yang disunahkan itu 3 kali. 3 kali. Watayamun, dan juga mendahulukan yang kanan. Hukumnya sunnah, mendahulukan yang kanan. Kemudian juga sunnah hukumnya wa imraru yadihi kulla marratin ala batnihi. Jadi ketika kita wuduin nih, berapa kali, ya kan? Kita wuduin, kita mandiin, gitu. Nah, setiap kali itu perutnya itu, ya kan, perutnya itu kita gosok-gosok. Perutnya itu kita gosok-gosok, ya kan, ketika diguyur, gosok. Nanti juga yang kedua kalinya gosok lagi, supaya apa? Supaya sisa-sisanya itu keluar. Nanti ketika keluar dibersihin, diguyur lagi.
Digosok-gosok lagi, dibersihin, diguyur lagi, disiram lagi, dibersihin lagi. Sehingga menggosok-gosok perut, maka di sini hukumnya adalah disunahkan untuk tujuan supaya sisa-sisa kotoran yang tersisa pada perutnya itu bisa keluar dan mayit itu bisa dalam keadaan yang lebih bersih. Fa'illam yanqi zada hatta yunqi. Kalau keluar terus gimana, Ustaz? Ya kalau memang sudah keluar terus ya dibersihin terus. Dibersihkan terus. Dibersihkan terus kecuali kalau memang si mayit itu ada penyakit. Artinya dalam artian nggak berhenti-berhenti. Maka kalau nggak berhenti-berhenti nanti bisa duburnya itu ya disumpel gitu dengan ya alat-alat medis atau sebagai macamnya. Nah, kalau sekarang ya udah banyak lah itu cara disumpel supaya apa? Supaya tidak keluar terus. Maka yang demikian ini keadaan khusus. Tapi keadaan umum maka selama itu dibersihkan keluar diulangi lagi. Dipencet-pencet keluar diulangi lagi. Dipencet-pencet keluar diulangi lagi. Gitu hatta yungki sampai bersih. Sampai bersih. Dan hal-hal yang makruh dalam memandikan jenazah bagaimana di sini disinggung oleh penulis rahimahullah taala, yaitu adalah iqtisarun ada marrah. Sebagaimana tadi sudah disinggung bahwa makruh hukumnya kalau cuma sekali. Diguyur cuma sekali, ketika wudhu cuma sekali. Maka ini hukumnya makruh, dimakruhkan. Makruh juga hukumnya untuk menggunakan ma'un har, air panas. Jadi airnya biasa aja sebenarnya ketika kita memandikan mayit, maka air yang keluar dari keran, nah itulah dia yang kita pakai untuk memandikan mayit. Gitu. Dan juga